izinkan saya lepas masker setelah hak ya. Baik, terima kasih. Penampilan saya saudara, tapi saya juga masih berita-berita. Terima kasih kepada pendeta yang telah memberikan saya kesempatan setelah 3 kuartal ini. Bukan karena saya bisa lancar mengambil masker lancar, tapi memang pendeta yang terlalu tinggi untuk nangkap saya. Terima kasih banyak kepada istri saya, Mami Edel, yang mau kami mantuan. Semoga anak-anak makin bertumbuh atas cerita anak-anak yang dibawakan. Jadi semakin tolonglah saya kasih. Jordan bisa seperti itu. Terima kasih juga kepada Jordan yang terbawakan untuk kita pada saat ini. Saudara, judul khotbah saya pada hari Sabat ini adalah Rindu Serindu-Rindunya. Mungkin kalau melihat dari judul ini kayak bisa asmara ya, bisa asmara atau kayak rada melo, atau mungkin cocoknya mungkin buat pasangan muda-mudi ya. Tapi pada saat ini khotbah ini bermanfaat bagi kita semua. Khotbah ini untuk kita semua, baik itu dari anak-anak, remaja, bapak, ibu, dan kita semuanya. Jim McKelvey. Jim McKelvey adalah seorang tentara yang terpisah dengan anak gadisnya. Pada saat itu anak gadisnya berusia 2 tahun. Dan pasangan ini pun kehilangan kontak selama 43 tahun. Oleh karena Jim harus pergi bertugas membela negara. Setiap saat Jim selalu melihat foto mereka berdua, foto dia dan gadis kecilnya. Dan itu membuat dia semangat, membuat dia yakin suatu saat saya akan bertemu dengan putri saya. Dia sangat rindu untuk bertemu dengan putrinya. Tapi ternyata berjalan berbeda. Pada bulan September dia sakit parah. Bulan September setelah 43 tahun kemudian Jim sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Oleh karena kemajuan teknologi, maka Jim bisa terkoneksi dengan istrinya, dan istrinya memberitahukan kepada cucunya, yang mana cucunya ini adalah ibu dari anak yang difoto tadi, yang berusia selama 2 tahun tersebut. Mendengar ayahnya jatuh sakit setelah 43 tahun tidak pernah bertemu, anaknya ini langsung mengambil tiket dan dia terbang ke Creek County, Silver. Perjalanan yang menempuh sejauh 7.400 km. Saya kurang tahu dia dari mana ke mana, tapi yang saya tahu itu Jakarta Surabaya itu hanya 850 kilo, kalau saya nggak salah ya. Berarti 10 kali bolak-balik. Kalau dia mau dihitung secara kasar, 10 kali bolak-balik ke Jakarta Surabaya. Dia ambil itu tiket, dia terbang sejauh 7.400 km dan hanya berkesempatan bertemu dengan ayahnya 2 hari saja. Tapi dalam 2 hari tersebut itu telah mengobati rindu yang sangat terhadap putrinya. Jim merasa telah terobati kerinduannya selama ini yang dia pegang, bisa bertemu dengan putrinya. Karena begitu banyak arti rindu yang mungkin bisa kita lihat atau kita lalui. Banyak persepsi rindu. Seperti apa rindu itu? Mari kita buka kira-kira apa rindu. Apa kata rindu?
Rindu adalah perasaan yang kuat untuk mendapatkan seorang hadir di antara, di sekitar kita atau di hati. Itu rindu. Atau di kamus besar bahasa Indonesia katakan sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Ya, lanjut deh. Itu baru nyampe bandara sudah. Lalu saya juga teringat kampore kita. Kampore baru ini. Tiba-tiba setelah potluck Pak Aryo, mulai yang ada di sini ya, kita bicarain aja orang yang ada di sini. Pak Aryo tiba-tiba setelah potluck besar-besarnya pulang. Terus saya tanya dia, mau kemana? Mau ke Kampore. Ngapain? Lihat berdua saya aman, dia aman. Ada pembina di sana aman. Dan banyak juga teman-temannya. Dia akan happy dia bermain. Nggak bisa. Lu pernah sih terpisah? Kali ini sudah bisa dengan teman saya. Oh gitu? Iya, udah. Pergilah ya. Semoga bisa ketemu lagi kan. Jadi nak gendis, ya. Jadi kamu tuh nggak pernah nggak bisa jauh-jauhan dari kamu ya. Jadi jangan jauh-jauh nanti kalau udah besar sama Dedi ya. Itu kenapa? Karena saya ada ikatan, ada kerinduan. Itu waktu saya pernah kesempatan ke luar negeri sama 5 hari doang. Video call lah kami berdua ya. Saya dengan istri dengan anak-anak video call. Hari pertama masih lancar video call. Hari kedua tiba-tiba si kakak udah muncul. Gak mau video call. Udah muncul kayak saya tanya. Saya panggil dari sini. Nah video call gak mau dia. Katanya udah nangis. Katanya kangen papi. Kalau adanya si Dion, wah itu rada keras kan. Saya nggak tahu kebetulan tak datang dari mana itu. Mudah-mudahan ya kali ya. Kalau dari saya, enggak lah ya. Jadi begitulah ikatan antara rasa sayang satu dengan yang lain. Begitu erat ikatan itu. Ini kalau ada sebuah video yang mau saya tunjukkan bagaimana rindu itu kalau kita terbelus. Ya. Sorry. Dia bisa berlari di tengah-tengah stadion hanya untuk memeluk orang yang dirindukannya. Dia bisa berteriak sekencang-kencangnya agar orang yang dirindukan itu bisa mendengar suaranya. Itu ungkapan asal itu yang memang tidak bisa dibendung lagi. Dan kadang-kadang tindakan ekstrim pun bisa dilakukan bila orang sudah rindu. Tindakan ekstrim. Ya, orang sudah rindu itu sulit untuk dibendung. Tidak ada kisah Stanford. Mungkin banyak yang kalian sudah tahu tentang siapa yang Spackford. Harriet Spackford, pengacara terkenal dari Chicago, pengacara kaya. Pada 1870, Spackford harus kehilangan putra satu-satunya. Tahun 1870. Setahun kemudian, pada tahun 1871,
Chicago mengalami kejadian yang sangat menghebohkan yang bernama Great Chicago Fire atau kebakaran hebat di kota Chicago dan menghanguskan hampir seluruh properti yang dimiliki oleh Spafford. Hidupnya terasa suram, hidupnya terasa hancur. Kejayaan yang tadinya kemarin baru dirasakan tiba-tiba harus hancur sehancur-hancurnya pada saat itu. Hilang semuanya. Lalu keluarga ini akhirnya berdiskusi ingin berlibur ke Eropa. Spafford merencanakan dengan istrinya dan anak-anaknya, anak-anak gadisnya untuk berlibur ke Eropa. Tapi karena kesibukannya, suruh istri dan anak-anaknya pergi keluar. Mereka naik kapal dan penuh dengan orang. Bahasa saya katakan, oh Tuhan, lekaslah datang di dunia ini. Dengan kemuliaan-Mu, nafiri berbunyi, datanglah Yesus, itu pun baiklah bagiku. Tak terbendung lagi rasa rindunya terhadap anak-anaknya. Spafford menulis, it is well with my soul. Bagaimana dengan kisah kita? Zakheus. Mari saudara kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas 19 ayat 3, 4, 6 dan 8. Ada yang belum baca? Bisa membuka Lukas 19 ayat 3. Saya langsung ke ayat 3-nya aja ya. Zakheus, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sini ada kata usaha. Dia berusaha untuk melihat ini Yesus seperti apa ya. Dia berkata, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon. Ada usaha di situ, dia berlari dulu. Sebelum memanjat, dia berlari dulu. Kenapa? Supaya pada saat rombongan Yesus datang, dia sudah ada di depan. Kalau dia berjalan bersama-sama dengan rombongan itu, dia akan punya kesempatan untuk melihat Yesus, karena Yesus akan langsung lewat. Tapi dia berlari, lalu dia memanjat pohon. Itu ekspresi rindu. Itu ekspresi rindu. Bagaimana Zakheus sangat rindu untuk bertemu dengan Yesus. Dia ambil tindakan ekstrim, seorang pemungut cukai, seorang yang terpandang pada saat itu, yang tak peduli, walaupun dia orang terpandang, dipanjat itu pohon. Saya belum pernah mengikuti kampanye, sampai saya saya belum pernah sempat. Ada kampanye gitu dari politikus, lalu saya penasaran, pengen saya naik pohon, saya nggak pernah. Kenapa? Karena saya nggak rindu sama dia, nggak rindu, nggak sayang, ya, dan nggak ada nggak apa-apa. Tapi Zakheus, kalau dia rindu, diambil dengan ekstrim, dia panjat itu pohon, malu pasti. Tapi malunya itu mengalahkan rasa rindunya dia. Lanjut ke dia berusaha hanya untuk menyentuh jubah Yesus. Ini sudah tak tertahankan. Bagaimana dengan anak kita? Yesus. Kita akan mencatat bagaimana Yesus sangat rindu kepada umat-umatnya. Rindunya serindu-rindunya. Bahkan sebelum umat-umat yang diciptakan sudah bermusyawarah mereka, bila manusia itu dalam dosa, saya akan datang sebagai penebus. Allah Bapa, bila dia tidak rindu untuk menyelamatkan manusia, maka dia tidak akan mengampun permintaan Yesus untuk menjadi penebus bagi manusia. Tapi karena Allah Bapa begitu rindu dan sayang kepada manusia pun, bolehkan Yesus untuk jadi apa? Jadi juru selamat, turun ke dunia ini. Nggak cukup saudara, nggak cukup lahir di kandang domba, itu nggak cukup. Nggak cukup dari kandang domba, harus disiksa, diludahin, dan endingnya dia harus mati bagi kita di kayu salib. Sebuah kerinduan yang sudah tidak bisa dibentuk oleh Yesus. Dia rindu supaya saya, saudara, sebanyak-banyaknya kita di Jatiwangi bisa bersama dengan dia di dalam kerajaan surga. Itulah kerinduan bagi Yesus.
Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang itu kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakku, sama seperti ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Begitu Yesus membuat kita. Rindu mengumpulkan kita untuk bisa bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga nanti. Sebanyak-banyaknya kita. Dia sudah sangat rindu kepada kita. Apa respon kita, saudara? Apa respon saya dan saudara pada saat mengetahui bahwa Yesus sudah rindu serindu-rindunya? Gerakan ekstrim sudah dilakukan Yesus, turun dari surga ke dunia. Itu gerakan ekstrim, saudara. Itu gerakan ekstrim. Ke kandang domba, dilecehkan pada saat menuju kayu salib. Itu gerakan ekstrim. Kalau kita rindu sayang, itu akan terjadi semua. Tapi diambil gerakan ekstrim itu hanya karena dia sayang sama kita. Sebuah lagu berjudul Lord, and never been this house before. Dalam lagu ini mengatakan ada sebuah kemegahan cahaya. Bapak tak menunggu di dalamnya. Saya bisa melihat sebuah sungai kristal. Dan pasti saya sudah dekat. Tuhan, saya sudah rindu untuk pulang. Sinar terang cahaya saatnya untuk pulang. Dan Bapak telah menunggu saya di sana. Dunia telah fana, saya siap untuk pulang. Oh Tuhan, saya rindu untuk pulang. Kami dari keluarga Tuhan yang menyanyikan lagu ini, lagu yang mengekspresikan there's a light in the window, the devil spread his splendor. Someone standing by the open door. I can see a crystal river, and I must be here forever. Lord, I've never been this whole sea before. It's just about home time. I can see the Father standing at the door. We're the last. I'm ready for deliverance. Never been this whole seas before. I can see a family together, sweet faces all familiar. No one's all real anymore. And some heart is crying, fears break my wings from flying. Lord, I've never been this whole sea before. See the light shine, it's just about home time. I can see the Father standing at the door. We're the last. I'm ready for deliverance. Never been this whole sea before. See the bright light shine. It's just about home time. I can see the fire.
suaminya. Dan beberapa anggota kita di Jatiwangi sudah meninggal kita. Saya tahu gimana perasaan keluarga seorang ini yang harus kehilangan dengan orang tua yang mereka kasih. Bagaimana rindunya untuk bertemu dengan sahabat, bertemu dengan kekasih, bertemu dengan ibu, bertemu dengan ayah. Kita dapat merasakan, ya Tuhan merasakan bagaimana rindunya keluarga ini. Dan pada saat ini juga, pada saat saya kemarin membaca saya buka Facebook dan saya lihat seorang anak yang tidak bisa berkata-kata dalam 10 menit untuk menyemangati ibunya. Saudara Laura, yang karena rindunya untuk melihat ibunya bisa sembuh 10 menit, dia nggak bisa berkata-kata. Itu adalah rindu, dan itu datang bila kita punya perasaan sayang. Bila kita punya perasaan sayang, rindu itu akan kita. Bila kita sudah rindu terhadap Yesus, saya yakin dan percaya, nggak mungkin kita bisa terlambat ke gereja. Kalau kita rindu serindu-rindunya dan kepada Yesus, pelajaran sekolah sahabat setiap hari kita bisa lewat membaca. Bila kita rindu serindu kepada Yesus, follow the Bible, akan kita ikuti. Karena Bible, Alkitab, itu adalah kabar gembira dan juga surat cinta Yesus kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa menolak surat cinta kepada Yesus atau tidak membaca surat cinta kita kepada Yesus kalau kita sayang kepada Yesus? Tidak mungkin. Kalau saya rindu kepada Yesus, saya akan baca itu surat cinta. Sama halnya pada misalnya kita pada saat pacaran, bila terima surat dari kekasih kita, itu harus saya baca apapun yang terjadi. Itu harus dibaca. Sudahkah kita merindukan Yesus? Sudahkah jemaat Jatiwangi merindukan Yesus? Sudahkah jemaat Jatiwangi mengasihi Yesus? Semoga itu menjadi kerinduan kita sejak saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.